Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab Allah berikan surga, yang tidak menjawab Allah berikan surga juga. Amin Allahumma. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Yang kami hormati PRW dan wakilnya, para guru dan staf, dan para shaimin dan shaimah. Ada ke sini shaimah? Mana shaimah? Tahu shaimah mika siapa shaimah? Shaimah itu perempuan yang berpuasa, shaimah namanya. Kalau shaimun laki-laki. Jadi kalau beri nama shaimah, oh puasa ya, ya shaimah. Tahu shaimah kan? Yang biasa di TV penyanyi itu shaimah. Pertama-tama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Allah kembalikan kita untuk sama-sama mengisi dan saling watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, saling berbagi kebajikan dan kebaikan. Inilah umat manusia yang terbaik yang Allah berikan kesempatan untuk saling mengisi kebajikan-kebaikan, apakah dengan nama nasihat atau dan lain sebagainya. Bapak tanya dulu pertama-tama ini, ada yang sudah beli baju lebaran? Ada yang sudah COD? Sudah. Okey. Berapa ekor? Berapa ekor? Sikok? 2? 3? Okey, tidak apa-apa. Itulah kesenangan bagi anak-anak ketika puasa akan berakhir. Pakaian baru. Tapi ingat, halo, tolong fokus lah dalam apa? Cuma 7 menit. Dikali 2 Pak RW, jadi 15 menit. Jadi lebaran itu sesuatu yang krusial. Kenapa krusial? Lebaran itu momentum hadiah bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi yang tak berpuasa kurang ke lebaran. Nikah anda kurang ke lebaran. Tapi bukti ramai yang tak puasa ikut lebaran. Paling depan kalau takbiran, megang ni pula, megang beduk. Paling bagus penampilannya, paling keren bajunya, paling ganteng orangnya ketika lebaran. Nah, pesan bapak pertama, adik-adik jangan yang demikian, jangan yang kacam orang ini. Puasa kagak, ngasih orang makan puasa enggak, lebaran paling depan dan paling utama dan paling meriah rumahnya, seolah-olah berjuang untuk mendapatkan Idul Fitri. Jadi lebaran bukan kacam lebaran orang lain-lain. Kita lebaran itu dengan perjuangan selama 29 hari. Bukan hanya besok lebaran, bukan. Berjuang. Apa maksudnya? Lihat bagaimana orang-orang yang berhasil. Apakah langsung menjadi manusia hebat? Ibu? Cutnya Adin. Apakah langsung jadi orang hebat ketika dia berjuang? R.A. Kartini? Tidak. Mereka berjuang dari bawah, dari sekolah yang paling rendah sampai ke tingkat tinggi. Jadi orang Islam dengan puasanya Allah berikan contoh bagaimana kita ketika ingin meraih prestasi yang tinggi di sisi Allah dan manusia mesti berjuang. Betul? Iya? Sekarang kita lihat lebaran, bukan lebaran, puasa. Pernah nengok kupu-kupu? Tiap hari. Pernah nengok ulat? Apa yang kita lihat dengan ulat? Menjijikkan, menggelikkan,
Atau Pak, ini ulat gelik Pak. Ada yang gelikkan ulat? Banyak ibu-ibu pasti. Gelik Pak. Tapi ketika terjadi kupu-kupu, adakah yang benci dengan kupu-kupu? Adakah yang mencaci kupu-kupu? Adakah yang hina kupu-kupu? Tidak, semuanya Masya Allah, cantik dan indah menawan. Itu kupu-kupu. Betul? 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 Nah, kupu-kupu tak segampang itu bisa menjadi kupu-kupu. Asalnya ulat yang menjijikkan bagi kita, tetapi ketika ia berpuasa selama 15 hari, menjadi sosok kupu-kupu yang luar biasa. Bayangkan, ulat yang tidak bisa makan, yang tidak ada tangan, tidak ada kaki, ada sedikit halus, tapi kita manusia lengkap, tidak sanggup berpuasa selama 29 hari. Padahal puasanya ada sahur, ada berbuka. Kalau puasa zaman Nabi dahulu 24 jam puasa. Bayangkan, capek ke kira-kira puasa kalau 24 jam? Tahan kagak? Tahan ke? Tahan ke? Tak tahan kita. Jadi kupu-kupu itu bisa berubah dengan berbuah. Jadi adik kalau pengen jadi orang pintar, cerdas, orang taat, belajar taat, disiplin, patuh, hormati siapapun yang ada di depan kita, apakah anak kecil, apalagi guru dan orang tua kita. Baru bisa kita menjadi manusia yang besar. Kembali ke puasa. Lomba ya? Iya. Puasa itu dikatakan oleh ulama syahrul tarbiyah. Bulan namanya pendidikan. Syahrul muhasabah, bulan untuk mengintrospeksi diri kita. Betul? Syahrul sedekah, bulan untuk banyak bersedekah. Itu bulan puasa. Kita lihat sebagai syahrul muhasabah. Kenapa kita mesti muhasabah? Kita dikasih Allah 12 bulan. Ada 1 bulan buat kita untuk mengintrospeksi diri kita, untuk berkaca ulang wajah kita dan seluruh tubuh kita. Ibu-ibu, abang-abang, berapa kali sehari berkaca? Pagi berkaca, baik di sekolah berkaca pula. Agak ke ya pasal di sekolah Atau sebelum pulang sekolah buka atas ada gincu. Iya? Atau tengok kaca kecil. Ada banyak. Betul? Ada ke sekolah di tasnya ada mukena? Jarang. Tapi gincu, minyak wangi ada biasanya. Apalagi ibu-ibu. Ya? Ibu-ibu, halo. Adakah naruh lip gloss di tasnya? Ada Pak. Berapa Pak? 5 apa? Buat pagi, sore, malam dan subuh Pak. Abang-abang, ada ke naruh peci di tasnya dan kain? Tak ada. HP? Ada. Itulah kita manusia saat ini. Jadi muhasabah, Ibnul Qayyim mengatakan bagaimana cara bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Ini kata Sayyidina Umar. Kita mesti banyak-banyak berkaca dengan diri kita. Makanya ketika mereka berkaca di rumah, ingat berkaca di rumah ya. Ini kaca putih, mereka berkaca, lihat tampang mereka. Hidung kita di mana posisinya? Mata kita lagi utuh dua kiri kanan ke? Atau wajah kita apakah sudah bersih atau masih banyak jerawat? Ketika ada jerawat, apa yang terjadi di wajah kita? Dipencit. Halo, abang usah main HP abang. Abang tak ada HP-nya, tetangga bapak itu. Okey. HP dimain-main. Orang ngomong. Orang pintar tolak angin. Orang bodoh masuk angin. Iya. Jadi kalau orang pintar tahu, oh ini lagi pengajian, manfaatkan karena ada malaikat mengelilingi kita. 77 malaikat menunggu kita. Jangan disia-siakan dengan namanya hal yang sia-sia. Besok di rumah bebas. Hari ini kita manfaatkan karena hari ini tidak akan bisa lagi ulang. Tidak akan bisa lagi ulang. Walaupun bisa ulang, tidak akan sama momennya. Tetap berbeda. Jadi bagaimana cara kita mengintrospeksi diri kita? Lihat, kita berkaca tiap hari.
Apa tujuan berkaca? Apakah casing kita masih bagus? Casing ya. Apakah sudah berubah dari bibir, rambut, pakaian kita? Lihat kalau pakaian kotor sedikit aja kita risau, ada bolong sedikit mulai bingung kita. Apalagi baju putih ada tinta hitam mulai takut kotor malukan kawan. Ketika hati kita kotor, ketika amal kita kotor, ketika dosa kita menumpuk, adakah yang risau dan galau? Adakah hari ini tidak solat, besok tak solat, tenang. Hari ini puasa tetap nyakat orang, tenang. Adakah yang demikian? Ketika puasa, aku ini puasa, tadi nyakat orang. Adakah yang galau? Yang ngasih, ya Allah, rugi. Sorry ya, rugi. Rugi. Puasa payah-payah tapi nyakat orang. Puasa payah-payah tapi tidak solat. Puasa payah-payah tapi sama orang tua tidak nurut kata. Sama pak guru tengkaran. Belajar malas dibuka main HP tiap hari. Jadi puasa tergagal. Halo? Hai. Bapak tanya, itu puasa yang siapa? Yang siapa puasa itu? Idang orang yang bertakwa, bukan iman saja, iman lanjut takwa. Jadi kelas mahal tuh, bukan main-main. Arti kalau orang yang berpuasa maka dia akan bertakwa. Pertanyaan, Pak, takwa itu apa ya, Pak? Apakah yang pakai songkok kiri kanan dibuka rambutnya, atau songkoknya kacang, Pak? Ma'ruf Amin itu Pak Jokowi, songkoknya rapi. Takwa itu imtithal awamiri, menjauhi perbuatan yang Allah benci. Lah Pak ya. Lah cukup Pak, cukup. Jadi kesimpulannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa dan Allah pertemukan kembali pada tahun berikutnya. Al-kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dalam kondisi tertib, kita sedang menghadap rezeki.